film berfokus pada gadis bernama Hyun, di mana sejak kecil ia memiliki kemampuan bisa melihat S-line atau garis merah di atas kepala seseorang yang menandakan jika orang tersebut pernah berhubungan intim. Hyun kecil yang saat itu belum mengetahui akan kemampuannya, justru menggambar garis S-line ayahnya yang ternyata selain terhubung dengan ibunya, juga terhubung dengan bibinya sendiri. Perselingkuhan ayahnya pun lambat laun terbongkar, hingga ibu Hyun menghabisi suaminya karena ia merasa dikhianati. Sejak saat itulah, Hyun ditinggalkan oleh ibunya tanpa kabar sampai saat ini. Karena terlalu overthinking dan memiliki tingkat kecemasan tinggi, Hyun bahkan memutuskan untuk berhenti bersekolah selama beberapa bulan dan hanya berdiam diri di rumah mengandalkan makanan cepat saji. Di apartemen tempat tinggalnya, Hyun sengaja menutup beberapa jendela dengan kardus agar menghalangi penglihatannya dari garis rumit yang mengganggu pikirannya. Selain itu, dia juga tak pernah berinteraksi dengan siapapun di sekitar tempat tinggalnya, bahkan dia menyewa petugas khusus untuk membuang sampah di depan pintu rumahnya. Bukan tanpa alasan, Hyun melakukannya karena ia merasa ketakutan dengan penglihatan yang ia miliki, sebab garis merah yang dilihatnya adalah penyebab kehancuran keluarganya. Semenjak kejadian tersebut, Hyun mulai mengisolasi diri dari kehidupan luar dan memilih untuk terus menggunakan kacamata hitam sepanjang hari, bahkan di dalam rumah ketika ia menonton TV. 저기요, 계세요? 저 여기 앞동에 며칠 전에 이사 왔거든요. 원래는 떡을 돌리려고 그랬는데 요새 사람들 떡 잘 안 먹잖아요. 그래서 과일 좀 사봤어요. 과일 좋아해요? Suatu ketika, ada seorang tetangga baru yang ramah ingin memberikannya makanan dan berniat untuk mengajak Hyun berkenalan. Alih-alih menyambutnya, Hyun sama sekali tak membukakan pintu, meskipun wanita itu terus mengajaknya berbicara. Namun, setelah wanita tersebut pergi, Hyun tetap menerima pemberiannya dan memakannya. Sementara itu, salah seorang tetangga seberang apartemen Hyun yang berprofesi sebagai detektif muda bernama Ji-wook tengah sibuk menangani kasus pembunuhan seorang wanita di lingkungan tempat Hyun tinggal. Usai mengidentifikasi korban, detektif merasa kesulitan menemukan bukti dari tersangka karena tak ada satupun bekas yang ditinggalkan oleh tersangka di tempat kejadian, dan di lokasi kejadian tak ada barang berharga yang hilang. Saat menyaksikan liputan berita pembunuhan di televisi, Hyun mencurigai sikap aneh dari salah satu pria berpakaian hitam. Ia pun penasaran melihat garis merah di kepalanya yang hanya ada satu. Melihat pria berpakaian hitam yang ada di televisi kini muncul di sekitar apartemen, membuat Hyun mulai berasumsi bahwa pria itu memang terlibat. Ia pun segera melakukan panggilan darurat ke kepolisian, namun ia tiba-tiba mengurungkan niatannya setelah menyaksikan pria yang memakai helm itu tengah bermesraan dengan wanita yang mengirim apel ke rumahnya. 네, 듣고 있습니다. 말씀하세요. 여보세요? Keesokan paginya, saat Hyun didatangi detektif Ji-wook untuk diminta keterangan, gadis itu mengelak dan mengaku jika semalam ia terlalu panik hingga curiga dengan pria asing. Padahal ternyata pria dan wanita tersebut adalah sepasang kekasih. Gadis itu berusaha menghindari pertanyaan Ji-wook dan segera menutup pintunya. Namun Ji-wook berpesan, jika ada tindakan yang mencurigakan, maka Hyun harus segera melapor demi memperkuat bukti dan dijadikan sebagai keterangan saksi mata. Karena terlalu sibuk dengan urusan pekerjaannya di kantor polisi, membuat hubungan Ji-wook dengan sang keponakan menjadi renggang. Selama ini, Ji-wook tinggal bersama keponakannya yang bernama Sun-ah, yang duduk di bangku sekolah SMA. Hubungan di antara keduanya tidak terlalu akrab. Saat di rumah, Sun-ah hanya meminta uang padanya dan selalu menolak untuk diantar ke sekolah. Gadis itu tak pernah bercerita bahwa di sekolah ia mengalami penindasan yang dilakukan oleh teman-temannya. Tanpa berani melawan, Sun-ah ditindas beberapa siswa di atap gedung. Tanya itu, ia juga ditendang dan dipukul beberapa kali karena tak mampu memberikan uang yang geng itu minta. 오라는 돈은 안 갖고 오면서 왜 신부질이야? Salah satu ketua geng mengancam, jika Sun-ah tak memberikan jumlah seperti yang mereka minta, maka mereka akan bertindak lebih kasar lagi kepadanya.
Saat pulang sekolah, Sun Ah yang masih kekurangan uang untuk diberikan pada geng penindas terpikirkan untuk merampok seorang wanita yang baru saja keluar dari ATM. Usahanya itu pun gagal karena ia berpapasan dengan beberapa orang. Di malam harinya, saat di dalam apartemennya, Hyun melihat tetangga seberang sedang berada dalam bahaya. Ia diancam oleh pria berpakaian hitam untuk menyegah terjadinya hal yang membahayakan. Tanpa pikir panjang, Hyun langsung mengambil pisau dapur untuk menyelamatkan wanita tersebut. Ternyata, pria berpakaian serba hitam itu juga memiliki kemampuan yang sama dengan Hyun. Ia dapat melihat garis merah di atas kepala kekasihnya dan berniat menghabisinya karena menduga telah berselingkuh. Pria itu langsung mencekiknya hingga wanita tersebut nyaris tewas. Namun, si wanita memberontak dan berusaha untuk kabur. Setelah berjalan dengan langkah gemetaran, Hyun tiba di apartemen seberang dan berusaha menyelamatkan tetangganya. Namun, pria berkacamata itu malah melukainya hingga Hyun tergeletak dan mengerang kesakitan. Si pria kembali menyakiti kekasihnya dan terus mencekiknya. 가만 없으면 되는데. Di waktu yang bersamaan, detektif Ji-wook telah tiba di apartemen Hyun dan mencari keberadaan Hyun. Ia pun mulai menerobos ke ruang kamar dan menemukan gambar garis merah di sebuah papan. Dari jendela apartemen, Ji-wook menyaksikan pria berkacamata yang hendak menyakiti seorang wanita dan melihat Hyun mencoba menikam kakinya. Tak terima saat Hyun melukainya, pria berkacamata itu mencoba membalasnya. Beruntungnya, Ji-wook langsung menembaknya dari kejauhan hingga pria itu tewas seketika. Tak lama kemudian, ambulans datang. Hyun dan wanita itu dievakuasi untuk mendapatkan perawatan. Setelah berhasil menyelamatkan tetangganya dari serangan, untuk pertama kalinya Hyun merasakan bahwa kemampuan penglihatannya adalah hal yang baik dan bukanlah sebuah kutukan. Sebelum kembali ke apartemen, Hyun berpapasan dengan Sun Ah. Gadis itu menyapanya dengan pandangan sinis karena ia menggunakan kacamata hitam di malam hari. 오밤중에 선글라스는... Sekembalinya ke apartemen, Ji-wook menanyakan hubungan antara keponakannya dengan Hyun yang sepertinya sudah saling mengenal. Sun Ah pun menjelaskan pada pamannya bahwa Hyun adalah anak seorang kriminal yang ditinggal begitu saja oleh ibunya, hingga mengurung diri dan berhenti bersekolah sejak beberapa waktu lalu. Keesokan harinya menjelang pagi, Hyun duduk di tepi balkon apartemen. Ia pun menerima pesan dari nomor tak dikenal bahwa seseorang tersebut juga memiliki kemampuan unik seperti dirinya yang mampu melihat garis merah misterius dan ingin bertemu dengannya di sekolah SMA. Hingga keesokan harinya, Hyun memutuskan untuk benar-benar berubah dari dirinya yang sebelumnya. Ia kini menjadi sosok gadis yang normal. Mula-mula, ia membuka semua kardus yang menempel di kaca jendelanya, lalu memangkas rambutnya, dan memulai harinya untuk bersekolah di SMA. Ia pun menjadi teman sekelas Sun Ah karena Hyun tampak pendiam dan tidak memperkenalkan diri sebagai murid baru. Ia pun sempat dicibir oleh anggota geng penindas. Ternyata, kemampuan untuk melihat garis merah bukan hanya dimiliki oleh Hyun, melainkan ada orang lain yang dapat melihatnya menggunakan kacamata khusus. Kacamata tersebut yang semula digunakan oleh pelaku kejahatan di apartemen, kini tiba-tiba bisa berada di dalam loker milik Sun Ah. Entah siapa yang meletakkannya di sana, namun yang jelas Sun Ah merasa nyaman menggunakannya dan mulai berubah menjadi lebih percaya diri setelah memilikinya. Pada hari-hari sebelumnya, Sun Ah selalu menjadi sasaran penindasan oleh geng yang diketuai oleh Yong. Gadis itu dan kawanannya selalu memperlakukan Sun Ah dengan menggambarnya di papan tulis hingga Sun Ah geram dan terjadilah perkelahian. Tak hanya itu, Yong juga menghina Sun Ah dan mengambil tas miliknya lalu membaca surat cintanya di hadapan semua siswa. Karena dianggap mengganggu ketertiban di kelas, Sun Ah dipanggil oleh wali kelas dan dinasehati oleh gurunya. Sang guru berpesan jika Sun Ah yang memulai perkelahian, maka ia tak dapat membenarkan tindakannya. 아무리 그래도 폭력은 나쁜 거야.
Tak lama setelah perkelahian terjadi, Sun Ah sangat bersedih. Dengan kacamata misterius tersebut, Sun Ah dapat melihat garis merah di atas kepala setiap orang. Jumlah garis tersebut tidaklah sama. Ada yang sedikit dan ada yang banyak. Bahkan ada yang tidak memiliki garis sama sekali. Awalnya ia tidak mengetahui arti dari garis itu. Namun setelah mencoba mengamati dan mencari tahu keterkaitan antara dua garis yang bertautan saat dua orang sedang berdekatan, ia pun akhirnya paham bahwa garis tersebut menghubungkan antara dua orang yang pernah melakukan hubungan intim. Sepulang sekolah, Sun Ah menggunakan kacamata itu di rumahnya. Pada akhirnya, ia dibuat terkejut saat melihat ada banyak garis merah di atas kepala pamannya. 강선아, 밥 먹었어? 야, 어디가 이 밤중에? Ia pun menyimpulkan bahwa pamannya pasti sering berhubungan intim dengan banyak wanita. Keesokan paginya di sekolah, Sun Ah kembali menggunakan kacamata dan mengamati garis-garis di atas kepala Yong yang tak lain adalah musuhnya. Ia pun mulai penasaran kemanakah garis merah di kepala musuhnya akan terhubung. Ternyata garis tersebut tersambung dengan garis merah yang ada di atas kepala guru sastra. Sun Ah melihat Yong begitu akrab dan menyapa sang guru selayaknya pasangan kekasih. Setelah mengetahui kemampuan unik kacamata yang ia miliki, Sun Ah tiba-tiba berubah dan menjadi lebih berani. Ia yang semula pemalu dan dikucilkan, kini menjadi murid yang ceria dan akrab dengan semua siswa. Ia bahkan berani melawan penindasan yang dilakukan oleh Yong dan kawanannya. Dengan kacamata itu, Sun Ah merasa bahwa ia mengetahui rahasia yang dimiliki oleh musuhnya dan dapat menggunakannya sebagai alat untuk mengalahkan mereka. Saat di atas atap gedung di jam istirahat, Sun Ah kembali ditindas oleh Yong, namun ia berani mengelak dan membantah karena menolak memberikannya uang. Setelah menjadi murid baru dan khawatir dengan keadaan Sun Ah yang selalu dikucilkan, Hyun menyusul ke atap gedung dan mencoba membelanya. Kini Hyun yang harus diserang oleh Yong, namun ketua geng penindas itu tak bisa berkutik melawan siasat Hyun yang mengancam akan terjun dari ketinggian bersama dengannya jika dirinya terus ditindas. 아니, 같이 뛰자고. 이거 나? 나도 잡아, 씨발! 약속해. 우리 안 건드리겠다고. 알았다고. 놓으라고! Sementara itu, detektif Ji-wook yang mendalami kasus kriminal di apartemen mulai mencari informasi terkait pelaku yang ternyata adalah salah satu guru di SMA. Pelaku tersebut adalah guru matematika yang bernama Oh Jong-min. Saat datang ke sekolah, guru cantik wali kelas mengira jika Ji-wook datang menjenguk keponakannya atas laporan kasus penindasan. Namun sepertinya Ji-wook tidak terlalu peduli akan hal itu dan lebih mementingkan kasus kriminal yang sedang ia tangani. Untuk mencari bukti lainnya, Ji-wook mendatangi kamar apartemen pelaku dan menemukan garis merah yang begitu rumit di dinding kamar. Setelahnya, ia mendatangi sebuah bar tempat sang pelaku biasa minum. 그 사람 여기 자주 왔었다던데 혹시 기억나요? Di malam harinya sepulang sekolah, Sun Ah mencoba mengikuti Yong yang sedang bermesraan dengan guru sastra dan akan melakukan check-in di sebuah motel. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, Sun Ah memfoto keduanya dan berniat menjadikannya sebagai alat untuk membalas dendam. Keesokan harinya di sekolah, Sun Ah langsung mengirimkan foto yang ia ambil semalam kepada Yong. Ia mengancam akan menyebarkannya kepada publik. Tampak raut wajah Yong yang begitu cemas dan kesal akan ancaman tersebut. Hingga ia pun melaporkannya pada guru sastra bahwa ini semua adalah ulah Sun Ah. Saat melihat Sun Ah tersenyum riang bersama teman-temannya, Yong semakin geram padanya. Saat di dalam toilet, Hyun yang menyaksikan perubahan Sun Ah berusaha memperingatkannya bahwa kacamata tersebut sangatlah berbahaya. Ia mengaku pada Sun Ah bahwa sejak kecil ia memiliki kemampuan alamiah yang dapat melihat garis tersebut tanpa kacamata.
Ia pun merasa jika penglihatan itu adalah sebuah kutukan dan berharap supaya Sun Ah tidak memakainya dan membuangnya agar tidak membahayakannya kelak. Ternyata, Yong mendengar percakapan di antara keduanya dan merencanakan perbuatan jahat. Sun Ah mengaku pada Hyun bahwa ia menjadikan foto perselingkuhan guru sastra dengan Yong sebagai alat untuk memeras sang guru agar memberikannya uang senilai 20 juta won. Jika berhasil mendapatkan uangnya, Sun Ah berniat pindah ke tempat yang jauh lebih nyaman dari tempat tinggalnya yang saat ini karena ia tak suka hidup bersama pamannya. Di malam harinya, Sun Ah berkencan di sebuah hotel. Namun, Sun Ah tiba-tiba mengurungkan niatannya untuk berhubungan lebih lanjut karena ia baru saja menerima pesan dari guru sastra yang mengaku akan memberinya uang. Setelahnya, keduanya melanjutkan perjalanan ke sebuah studio foto booth dan asyik berfoto bersama. Namun, saat Sun Ah baru saja berfoto dan mengecek kondisi si tasnya, ia pun dibuat panik setelah mengetahui jika kacamatanya telah menghilang. Ia tak sadar jika telah diikuti oleh Yong yang baru saja keluar dari motel. Dan Yonglah yang telah mencuri kacamata itu. Tanpa pikir panjang, Sun Ah langsung menelepon Hyun dan menuduhnya sebagai pencuri kacamatanya, karena dialah satu-satunya orang yang mengetahui tentang rahasia kacamata. Hyun yang tidak merasa mencuri benda tersebut berusaha mengklarifikasi dan menanyakan keberadaan Sun Ah, hingga gadis itu mengaku bahwa dirinya sedang menuju ke sekolah. 나 일단 학교로 갈 테니까 이따 얘기해. Setibanya di sana, Sun Ah disambut oleh guru sastra yang telah berada di atas gedung. Sang guru memohon pengampunan kepada Sun Ah agar foto perselingkuhannya tidak tersebar. Ia mengaku bahwa dengan gajinya yang sedikit, tak mampu membayar 20 juta won. Ia meminta agar Sun Ah berbelas kasih dan menghapusnya. Ia memohon karena skandal ini menyangkut karirnya. Jika ia dipecat, maka tak akan ada yang bisa membiayai persalinan istrinya yang akan melahirkan anak kedua. Alih-alih tersentuh hati dan menerima permintaan sang guru, Sun Ah justru menyalahkannya. Karena selama ini, sang guru hanya diam saja saat melihat penindasan yang dilakukan Yong padanya. Selama ini, ia diperlakukan tak adil, namun guru sastra lebih membela Yong karena menjalin hubungan asmara dengannya. Saat keduanya berdebat, tiba-tiba guru sastra mendadak emosi setelah menerima pesan dari istrinya yang memakinya karena telah menerima gambar perselingkuhannya dengan Yong. Dalam keadaan emosional, sang guru langsung menuduh bahwa ini semua adalah perbuatan Sun Ah, padahal gadis itu sudah mengelak jika bukanlah dirinya yang mengirim pesan tersebut. Tak lama setelahnya, Sun Ah tiba-tiba ditemukan terjatuh dari ketinggian. Tak jauh dari tempat itu, Hyun yang telah tiba berlarian dan menangis ketika menyaksikan temannya jatuh hingga kepalanya terluka parah. Setibanya di rumah sakit, Hyun dihampiri oleh detektif yang sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa keponakannya. Ia menanyakan kronologi kejadian jatuhnya Sun Ah hingga gadis itu mengaku bahwa dirinya sedang berada di sekolah untuk mencari keberadaan Sun Ah yang juga ada di sana. Ia tak tahu tujuan Sun Ah sebenarnya, namun satu hal yang Hyun yakini sepenuhnya bahwa Sun Ah tak pernah berniat untuk melakukan terjun bebas. Keesokan paginya di sekolah, Hyun naik ke atap gedung dan melihat ke bawah demi menemukan barang bukti. Namun, ia tak menemukan benda apapun di sana. Salah seorang temannya tiba-tiba menghampiri dan bersikap akrab padanya. Gadis berambut kepang itu mengungkapkan teka-teki bahwa jatuhnya Sun Ah bukanlah bundir, melainkan upaya penghilangan nyawa. Ia juga mencurigai Yong sebagai pelaku utamanya. Lantaran setelah tragedi kecelakaan itu, Yong tiba-tiba menghilang tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya. Mendengar ucapan temannya yang bernama Kyongjin itu, Hyun merasa sedikit menemukan titik terang. Namun, ia menegaskan bahwa Sun Ah masih hidup dan belum dinyatakan tewas. Sehingga nanti, jika Sun Ah siuman, maka keterangannya akan menjadi bukti yang kuat. Saat keduanya tengah berjalan, Hyun tiba-tiba teralihkan perhatiannya saat melihat ketua kelas yang menggunakan kacamata yang mirip dengan milik Sun Ah.
Ia mendadak menghentikan ketua kelas dan meminjam kacamata tersebut. Namun, itu bukanlah kacamata ajaib seperti yang ia kira. Di lain sisi, kecelakaan yang menimpa keponakannya membuat Ji-wook berusaha melakukan penyelidikan demi menemukan pelakunya. Ternyata upayanya tidak mendapatkan dukungan dari atasan. Sang atasan melarangnya melakukan penyelidikan karena menganggap insiden ini adalah upaya bundir dari seorang remaja yang depresi. Tak terima akan hal tersebut, Ji-wook tetap bersikeras melakukan penyelidikan mandiri. Ia bahkan mendatangi sekolah SMA. Setibanya di kantor kepala sekolah, ia disambut oleh wali kelas yang mengucapkan duka mendalam atas kejadian ini. Sang wali kelas merasa bersalah karena kurang memperhatikan kondisi keadaan muridnya. Dengan tegas, Ji-wook menyangkal perkataan wali kelas dan yakin jika keponakannya tidak berniat melakukan bundir. Ia menanyakan tentang keberadaan Yong, gadis yang menindas Sun-ah. Namun, wali kelas menjelaskan bahwa Yong kini menghilang dan tak bisa dihubungi. Untuk menemukan petunjuk lain, Ji-wook beralih menanyakan tentang kekasih Sun-ah yang berkencan dengannya menjelang insiden itu. Pada akhirnya, Ji-wook menginterogasi siswa tersebut hingga remaja itu mengakui bahwa dirinya baru saja menjalin hubungan dengan Sun-ah selama beberapa hari. Keduanya mengaku sempat berciuman namun tak sampai melakukan hubungan intim. 왕따였던 애가 갑자기 성격이 180도 변해가지고 Ia juga menceritakan bahwa saat keduanya berada di foto studio, Sun-ah tiba-tiba berlari setelah ia merasa kehilangan kacamatanya. Mendengar pengakuan tersebut, Ji-wook langsung mengecek kamera CCTV di area perbelanjaan dan foto studio tempat Sun-ah berkencan. Dalam potongan video, ia melihat seorang gadis berpakaian serba hitam telah mengambil kacamata dari dalam tas Sun-ah dan menggunakannya. Keesokan paginya, Ji-wook kembali mendatangi SMA. Ia menghampiri Hyun yang mulai akrab bersama teman barunya. Sebagai detektif polisi sekaligus kerabat dari korban, ia ingin meminta keterangannya sebagai saksi hingga Hyun bersedia masuk ke dalam mobilnya. Dengan penuh pertimbangan, Hyun tak mau menjelaskan secara rinci tentang kacamata yang digunakan Sun-ah yang merupakan salah satu penyebab kejadian tragis ini. Namun, ia meminta agar sang detektif mencari tahu sendiri tentang kacamata itu dan menemukan keberadaannya. Ia berjanji akan menjelaskan semuanya jika Ji-wook berhasil mendapatkannya. 안경 찾아주세요. Para guru di SMA menjadi ricuh dan mempertanyakan tentang keberadaan guru sastra yang tak kunjung muncul selama berhari-hari. Kepala sekolah bahkan menyalahkan guru lain atas kelalaiannya dalam menjaga murid. Ia juga menyalahkan Sun-ah yang telah membuat nama baik sekolah tercoreng. Tak lama kemudian, setelah kericuhan di sekolah terjadi, di sekolah tiba-tiba dikejutkan dengan keberadaan foto mengenai perselingkuhan antara guru sastra dan Yong yang kini telah menghilang. Mereka semua beranggapan jika Sun-ah berkaitan dengan skandal tersebut. 진짜 하루도 조용할 날이 없네요. Berita heboh mengenai perselingkuhan itu tersebar. Tak lama setelah itu, lalu mayat guru sastra ditemukan di sebuah mobil yang terparkir di basement. Ji-wook yang berada di lokasi menemukan sebuah surat wasiat yang sepertinya ditulis oleh guru sastra sebelum ia mengakhiri hidup. Tertera dalam kertas, sang guru mengakui kesalahannya yang telah berselingkuh dengan muridnya sendiri. Ia merasa sangat malu hingga tertekan dan akhirnya melakukan bundir. 이 일이 드러났을 때 밀려올 Meski telah ditemukan surat wasiat, namun hal tersebut tidak membuat Ji-wook merasa lega dan berusaha menemukan bukti yang lainnya. Sementara itu, kacamata yang sedang dicari, keberadaannya oleh Ji-wook ternyata kini tiba-tiba berada di tangan seorang guru bahasa Inggris. Guru muda itu bernama Young-wo yang menemukan kacamata di meja kerjanya dan langsung menggunakannya. Ia langsung tercengang karena penglihatannya tiba-tiba dipenuhi dengan garis merah yang saling berhubungan. Ia mulai penasaran dengan arti dari garis tersebut hingga masih tetap menggunakannya saat pulang sekolah.
Seusai mengajar, Jungwoo berniat mengunjungi apartemen kakak perempuannya sekaligus meminta izin untuk menginap sebelum keberangkatannya ke luar negeri. Meski awalnya merasa sedikit canggung, Jungwoo kini mulai mencoba bersikap akrab dengan kakak iparnya dan minum bersama. Namun, ia terheran saat melihat garis di kepala kakak iparnya dan mencoba mencari tahu kemanakah garis itu akan terhubung. Dan ternyata, garis itu terhubung dengan sebuah garis lain yang ada di atas kepala seorang wanita cantik di apartemen yang berbeda lantai. Dari garis-garis tersebut, Jungwoo menyimpulkan bahwa kakak iparnya berselingkuh dengan wanita cantik tersebut dan mengirimkan beberapa paket ke kamarnya. Keesokan harinya, saat acara peringatan kematian orang tuanya, Jungwoo mempertanyakan keberadaan kakak iparnya yang tidak hadir dalam acara doa bersama. Namun, kakaknya berusaha berkilah bahwa suaminya sedang sibuk bekerja. Penasaran akan hubungan terlarang antara sang kakak ipar dengan wanita lain, Jungwoo mulai mengikuti kakak iparnya hingga sampailah ia ke sebuah restoran mewah. Di sana, ia menyaksikan kakak iparnya yang memberikan hadiah kalung mewah dan begitu mesra dengan wanita itu. Pemandangan ini tentu membuatnya sangat emosi karena merasa bahwa kakak iparnya telah mengkhianati istrinya. Tak sampai di sana, Jungwoo juga berhasil memergoki kakak iparnya yang baru saja akan bercinta di sebuah hotel. Ia menggertak dan meminta agar kakak iparnya kembali pada istri sahnya dan mengakhiri perselingkuhan ini. 형은 지금 이게 뭐 하는 짓이라고 생각하시는데? Keesokan harinya, kejadian yang sangat mencengangkan akhirnya muncul. Kakak perempuan Jungwoo yang terlihat begitu putus asa, tiba-tiba menabrakkan mobilnya berkali-kali ke arah mobil milik wanita yang diduga sebagai selingkuhan suaminya. Melihat kakaknya yang sangat menyedihkan, Jungwoo berusaha menghentikannya. Dan saat kakak iparnya tiba, Jungwoo yang emosional ingin menghajarnya. Namun sang kakak berusaha menghentikan. Jungwoo semakin kesal saat melihat kakak iparnya yang ternyata lebih memilih wanita lain dibandingkan istrinya sendiri. Kenyataan yang membuat Jungwoo semakin terkejut adalah saat kakaknya mengakui bahwa dirinya bukanlah istri sah, melainkan hanya selingkuhan dari pria tersebut. Dan wanita cantik itu adalah istri sahnya yang kini sedang mengandung. Setelah mendengarnya, Jungwoo benar-benar tak menyangka karena sang kakak telah berselingkuh dengan pria beristri dan menikmati perselingkuhan ini. Karena pria tersebut memberinya berbagai fasilitas yang tidak didapatkannya dengan bekerja. Kacamata tersebut lagi-lagi menjadi penyebab kekacauan dan bentuk kesalahpahaman. 저 사람 내 남편 아니야. 저 사람 김병철 아니야. 저 사람 이름은 오태석이고 내가 그 여자 남편이야. 내가 임신한 지 마누라 죽일까 봐 달려온 거야. 정우야, 내가 저 사람 불륜녀야. Jiwook yang masih tak puas dengan isi surat wasiat dari guru sastra berusaha mencari keterkaitan dengan tragedi kecelakaan Sun Ah. Ia pun berusaha menemukan bukti lain. Pada akhirnya, ia memasuki kamar keponakannya hingga berhasil menemukan buku harian Sun Ah dan dalam catatannya itu, Sun Ah menuliskan sebuah gambar dan garis merah di atas kepala setelah ia menggunakan kacamata ajaib. Tak lama kemudian, Jiwook mencoba menemui Hyun dan menunjukkan buku tersebut padanya. Hyun akhirnya mengakui bahwa ia memiliki kemampuan khusus melihat es lain sejak kecil, dan Sun Ah memiliki kemampuan melihatnya setelah menggunakan kacamata tersebut. Usai mendengar pernyataan dari Hyun, antara percaya dan tidak, Jiwook menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh gadis itu bisa jadi sebuah kebenaran. Namun, ia masih terus ingin mendalami fenomena ini dan memecahkan sumber masalahnya agar tak terjadi lagi tragedi serupa. Melihat sendiri bahwa selama ini Hyun selalu menggunakan kacamata hitam, bahkan di saat malam, ia pun merasa perhatian bahwa gadis itu ternyata menjalani hidup yang berat dan tidak berniat untuk mengada-ngada.
Hyun juga menegaskan bahwa selama kacamata itu masih ada dan berada di tangan orang yang tidak tepat, maka kejahatan yang sama akan terus berlanjut karena kacamata itu adalah penyebabnya. Kasus penghilangan nyawa berantai yang terjadi di sekitar tempat tinggalnya membuat Ji-wook menyangka bahwa kasus tersebut mungkin adalah akibat dari kacamata es lain, dan ia pun menduga bahwa kacamata tersebut berjumlah lebih dari satu. Demi mencegah agar kacamata es lain tak mengakibatkan korban yang lebih banyak, Hyun memohon agar Ji-wook segera menemukannya, karena ia yakin pelaku yang mencelakai Sun-ah saat ini merasa ketakutan jika rahasianya akan terbongkar. 못 믿을 줄 알았어요. 야, 잠깐. 내가 또 언제 못 믿는다고 했어. 그러니까 누군가 선아의 안경을 가져간 다음에 옥상으로 불러내서 선아를 밀었단 얘기네? 아마도 Keesokan paginya saat di sekolah, Hyun kedapatan tertidur saat jam pelajaran hingga ia terbangun dalam keadaan terengah-engah karena bermimpi menyaksikan Sun-ah telah kehilangan garis di atas kepalanya. Ia merasa ketakutan, karena itu pertanda bahwa Sun-ah telah tewas karena garis tersebut hanya akan lenyap jika pemiliknya telah mati. Pada jam istirahat, Hyun yang tengah asyik duduk bersama kedua temannya membahas untuk rencana jalan-jalan di akhir pekan. Namun, Hyun menolaknya karena ia harus memulai bekerja paruh waktu di sebuah motel. Tanpa disangka, di hari saat dia bekerja, Hyun didatangi oleh kedua temannya yang merasa penasaran dengan pekerjaannya sebagai resepsionis. Saat motel kedatangan tamu seorang wanita berambut pirang, Hyung-jin yang melihatnya dari atas loteng mengingat-ingat dan bercerita bahwa wanita itu adalah salah satu staf administrasi di sekolah. Namun, ia sedikit terheran dengan penampilannya yang sangat berbeda dengan di sekolah. Saat di sekolah, wanita itu menggunakan kacamata dan berambut pendek dengan gaya busana klasik seperti wanita tahun 80-an. Sementara wanita yang menyewa kamar di motel tersebut terlihat lebih modis dan percaya diri. Tanpa diketahui oleh Hyun, ternyata staf administrasi yang bernama Mi-sung itu adalah salah satu pemilik kacamata es lain yang menemukannya di dalam kamar motel. Setelah menemukan kacamata tersebut, Mi-sung yang semula penakut dan penurut tiba-tiba berubah menjadi wanita pemberani, seolah ia memiliki kepribadian lain dalam dirinya. Saat di kantor sekolah, ia hanya bisa diam ketika atasannya memarahinya karena lamban dalam bekerja. Ia hanya bisa melampiaskan kekesalannya dengan memainkan staples. Selama ini, Mi-sung memendam perasaan cintanya pada seorang guru musik. Pada jam makan siang, ia hanya memperhatikannya tanpa berani menyapa. Saat mendengar lagu klasik dari ruangan studio musik, Mi-sung memberanikan diri untuk masuk ke dalam dan menyapa guru musik yang bernama Jung-won. Begitu keduanya duduk bersama, Mi-sung mengaku bahwa ia sangat menyukai alunan musik yang didengarnya hingga ia tertarik untuk masuk ke dalam ruangan ini. Hal itu membuat Jung-won mengapresiasi dan memuji bahwa selera musik Mi-sung cukup bagus. Untuk pertama kalinya, Mi-sung menjadi sangat nyaman berada di dekat pria dan merasa sangat suka dengannya. Ia bahkan terobsesi untuk memilikinya dan ingin berhubungan intim bersamanya. Setelah melihat di pantulan cermin bahwa garis merah di kepalanya dan di kepala guru musik saling bertautan, membuatnya semakin yakin bahwa Jung-won adalah takdir cintanya. Sementara itu, saat melihat Mi-sung mengunjungi motel untuk beristirahat, Hyun yang kebetulan melintas di depan kamar mendengar suara wanita itu yang berbicara sendiri dan menyebut bahwa dirinya sangat bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Mi-sung merasa sempurna setelah menemukan kacamata tersebut. Selama ini, hidupnya terlalu monoton dan ia bahkan telah berhubungan dengan banyak pria, namun tak ada satupun yang bisa memuaskannya. Saat di motel, Mi-sung menemukan sebuah celah di dinding hingga lubang tersebut dapat membuatnya melihat dengan jelas penghuni kamar sebelah yang sedang bermesraan. Mi-sung ingin melakukannya dengan guru Jung-won dan berharap memilikinya sepenuhnya. Di hari berikutnya, Mi-sung yang masih mengunjungi motel dan memperpanjang masa sewa, tiba-tiba mendapatkan pemandangan yang mengejutkan saat ia mengintip di lubang dinding.
Ia menyaksikan Jungwon sedang berada di dalam kamar sebelah dan sedang berhubungan dengan seorang wanita. Hal itu membuatnya sangat kesal dan cemburu hingga ia merencanakan perbuatan jahat. Saat kekasih Jungwon baru saja keluar dari kamar, Misung tiba-tiba memukulnya dengan menggunakan tabung oksigen hingga wanita itu pingsan dan lantas menyekapnya. 어때? 어울려? Sementara itu, setelah jam pelajaran usai, Hyun diajak oleh ketua kelas untuk mendatangi kolam renang yang sepi. Sejak pertama kali melihat Hyun, ketua kelas sudah menyukainya, namun ia belum berani menyatakan perasaannya. Ia menganggap bahwa Hyun adalah gadis yang sederhana dan sangat menyenangkan. Saat melihat kolam renang, Hyun secara spontan menceburkan diri ke dalam dan merasa sangat bahagia saat melihat sisi air kolam yang jernih tanpa ada garis merah satupun. Merasa khawatir jika Hyun akan tenggelam, ketua kelas langsung menolongnya dan menyelimuti tubuhnya. Setelahnya, keduanya pun makan ramyeon bersama. Saat menikmati makanannya, Hyun bercerita tentang kemampuan uniknya selama ini yang membuatnya terus mengasingkan diri. Tanpa disangka, ketua kelas ternyata mempercayai cerita Hyun karena ia tahu jika gadis tersebut bukanlah tipikal pembohong. 내가 하는 말 믿어? 응. 왜? 거짓말할 이유가 없잖아. 이상하지. 평범하진 않네. 역시 멋있어. Setibanya di rumah, Hyun mulai bisa tersenyum saat membayangkan kedekatan antara dirinya dan ketua kelas. Ia merasa bahagia mengenalnya karena selama ini hari-harinya terlalu suram. Saat menyaksikan televisi, ia melihat laporan penangkapan pelaku penghilangan nyawa yang ternyata menggunakan kacamata S-Line. Tak lama kemudian, Hyun dihubungi oleh Ji-wook yang ingin bertemu dengannya di sebuah rumah sakit. Sang detektif menanyakan apakah di kepala Sun-ah ada garis merah dan kemanakah garis tersebut terhubung. Hyun tak menjawabnya secara rinci karena hal tersebut adalah privasi. Namun yang ia tahu bahwa tak ada satupun siswa di kelas yang garisnya terhubung dengan Sun-ah. 그거 개인 프라이버시 아니에요? Selama berhari-hari, Ji-wook terus mendalami kasus garis merah tersebut. Ia bahkan telah menemukan dokumen terkait kejahatan ibu Hyun yang telah menghabisi ayahnya dan menjadikan garis merah sebagai pemicunya. Sebenarnya, ia tak begitu saja mempercayai ucapan Hyun dan menganggapnya sebagai psikopat kecil. Namun, setelah mencocokkan beberapa keterangan hingga melihat petunjuk pada dinding apartemen pelaku, ia menyadari bahwa garis merah dan kacamata itu sangatlah berbahaya. Setelah berhasil menyekap kekasih Jongwon, Mi-sung tiba-tiba mendatangi kamar sebelah dan mulai menggoda pria itu. Merasa tak nyaman akan kehadirannya, Jongwon mulai menjauh dan mengusir Mi-sung. Tak terima karena diabaikan, Mi-sung yang kesal langsung melempar staplesnya ke tubuh Jongwon. Anehnya, staples itu tiba-tiba membuatnya tak sadarkan diri hingga memejamkan mata. Melihat Jongwon yang tak berdaya di atas ranjang dengan kepalanya yang terluka, membuat Mi-sung berteriak. Namun kilanya ia masih menikmati dan ingin tetap bercinta dengan Jongwon yang telah tak bernyawa. Setelahnya, ia menuju ke kamar mandi untuk berendam dan mengakhiri dengan begitu tragis. Di waktu yang bersamaan, Hyun yang mendengar teriakan dari salah satu kamar berhasil melepaskan wanita yang disekap dan ia menemukan Jongwon yang telah tewas di kamarnya. Setelahnya, ia pun melaporkan kejadian itu pada Ji-wook. Hyun bercerita bahwa Mi-sung selama ini selalu menggunakan kacamata S-Line dan berharap Jae-wook segera menemukannya. Setelah melakukan olah TKP, Jae-wook sendiri yang langsung menuju ke lokasi dan masuk ke kamar mandi, hingga ia berhasil menemukan kacamata dari dalam bak yang penuh dengan noda merah. Pada akhirnya, Jae-wook membuktikan sendiri kemampuan magic kacamata tersebut dan melihat pantulannya di cermin bahwa di atas kepalanya banyak sekali garis merah yang bermunculan.
Setelah benar-benar membuktikan sendiri penglihatannya tentang S-Line yang sama persis seperti yang diceritakan Hyun, Ji-wook akhirnya mulai menggunakannya kemanapun ia pergi. Ia yakin jika kacamata tersebut akan menjadi bermanfaat jika berada di tangan yang tepat, dan ia akan menggunakan kekuatan kacamata itu untuk melindungi sang keponakan, serta mencari tahu siapakah pelaku yang mendorongnya dan siapakah orang yang memiliki garis yang bertautan dengan sang keponakan. Mengingat kondisi Sun-ah yang belum kunjung sadar, Ji-wook tiba-tiba teringat saat gadis itu masih bayi dan telah kehilangan kedua orang tuanya. Sejak masih muda, Ji-wook selalu merawatnya seperti seorang ayah kandung dan banyak kehilangan waktunya bersenang-senang demi menjaga gadis itu. Namun, karena kesibukannya sebagai pengasuh sekaligus detektif, ia kerap kali mengabaikan Sun-ah hingga hubungan keduanya cukup renggang dan membuat gadis itu membencinya. Kembali ke masa kini, Ji-wook mencoba memecahkan kasus dan membawa pacar Sun-ah ke rumah sakit. Ia ingin mencocokkan kedua garis merah di antara keponakan dan pria itu. Namun ternyata garis keduanya tidak berhubungan. Ji-wook pun dibuat penasaran siapakah pria yang pernah berhubungan intim dengan Sun-ah. Keesokan harinya, suasana di kantor polisi terasa lebih menantang bagi Ji-wook karena kini ia bisa melihat pasangan selingkuh yang selama ini berpura-pura biasa saja di hadapan yang lainnya. Bahkan seorang teman dekat Ji-wook pun ternyata pernah menjalin hubungan dengan wanita lain selain bersama istri sahnya. Tak lama kemudian, petugas kedatangan seorang gadis remaja bernama Jin-ah dari SMA. Gadis itu melaporkan kejadian yang menimpa dirinya dan mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh senior sekolah. Pada rekan detektif, gadis itu mengaku bahwa telah dilecehkan saat berada di rumah pelaku dan sebelum kejadian terjadi, ia disungguhi minuman hingga tak sadarkan diri. Saat melihat adanya 4 garis merah di atas kepala Jin-ah, Ji-wook pun semakin ragu pada keterangannya karena gadis itu mengaku jika dirinya belum pernah berhubungan dengan siapapun sebelum insiden terjadi. Ji-wook menganggap bahwa Jin-ah telah membuat keterangan palsu. 혹시 그 전에 성관계 경험 있어요? 아니요. 왜 거짓말을 하지? 응? 뭐가요? 아니야? 일단 내일 저 선배 아빠 좀 보러 가자. Ji-wook dan rekannya langsung mendatangi sekolah. Ia meminta keterangan pada terduga pelaku yang bernama Han-yo. Saat diminta keterangan, Han-yo yang dilihatnya hanya memiliki 1 garis merah, tampak begitu santai dan mengaku bahwa dirinya tidak tertarik untuk berkencan dengan Jin-ah. Ia juga mengaku bahwa di rumahnya memang terbiasa menyimpan banyak minuman demi menenangkan diri akibat banyak tekanan. 제가 공부하다가 스트레스를 받아가지고요. Ketika di sekolah, Ji-wook dihampiri oleh Hyun yang saat itu memarahinya karena sang detektif menyalahgunakan barang bukti berupa kacamata dan menggunakannya kemanapun. Sejak awal, Hyun sudah memperingatkan padanya bahwa kacamata itu sangatlah berbahaya. Ji-wook menyangkal ucapan Hyun. Ia mengaku bahwa kacamata ini sangat membantunya dalam penyelidikan dan ia berjanji tak akan pernah menyalahgunakannya. Saat keduanya berdebat, tiba-tiba seorang guru wali kelas cantik bernama Kyung-jin datang menyapa. Wali kelas Kyung-jin sempat memuji penampilan Ji-wook yang tampan dengan kacamata barunya. Begitu melihat di atas kepala Kyung-jin yang bersih dari garis S-Line, Ji-wook pun semakin tertarik pada wanita itu. Ia kagum karena menganggap bahwa Kyung-jin adalah wanita yang menjaga kesuciannya dan tidak pernah berkencan. Ji-wook pun mengutarakan keinginannya untuk mengajak sang wali kelas makan bersama di akhir pekan. 혹시 저랑 조만간 저녁 드실래요? 네? 아니에요. 연락드릴게요. Di hari penyelidikan berikutnya, Jin-ah datang ke kantor bersama ibunya. Ji-wook sedikit heran mengapa korban membersihkan barang bukti dan melaporkan ini seminggu setelah kejadian. Dengan ekspresi curiga, Ji-wook memperingatkan bahwa tindakan mereka bisa dikenakan pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Tanya Jin-ah, Han-yo pun turut diinterogasi.
Pemuda itu menjawab pertanyaan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia menunjukkan bukti percakapan Jin Ah yang ingin datang ke rumahnya dan mengaku bahwa gadis itu sejak lama menyukai Han Yu, namun ia selalu menolaknya. Selain korban dan terduga pelaku, salah satu manajer pelatihan idol pun turut dimintai keterangan. Manajer menegaskan bahwa dirinya tak tahu akan skandal yang menimpa dua idol junior binaannya. Ia hanya mengetahui jika sejauh ini Jin Ah selalu mengejar-ngejar Han Yu meskipun ia sering diabaikan. Dari ketiga keterangan tersebut, benar-benar membuat Jin Wook dan rekannya kebingungan karena tak ada satupun yang sesuai. Hingga pada akhirnya, Jin Wook merasa lelah dan berniat untuk melimpahkan kasusnya ke kejaksaan. Di malam harinya, Ji Wook yang hendak pulang ke rumah disapa oleh Yoon hingga keduanya saling berbincang. Sang detektif mengaku setelah menggunakan kacamata S-Line, ia enggan melepasnya karena sangat membutuhkannya. Dirinya yakin bahwa penglihatan itu sangatlah bermanfaat, seperti saat Hyun yang membantu tetangganya yang saat itu hendak bundir. Ia juga ingin melakukannya untuk memecahkan kasus yang menimpa Jin Ah. Mendengar kasus tentang Jin Ah teman sekelasnya, Hyun lantas menceritakan bahwa sebelum kejadian tersebut, Jin Ah tidak memiliki garis sama sekali. Pada akhirnya, Jin Wook menyimpulkan jika Jin Ah dilecehkan oleh 4 pemuda dan kembali memulai penyelidikan. Ia langsung mendatangi rumah Han Yu demi mencari barang bukti. Namun karena tak suka dengan kehadiran dua detektif itu, membuat Han Yu segera menyuruhnya pergi. 아저씨들, 응? 제가 내일 새벽에 나가야 돼서 좀 자도 되죠? Saat melihat spray di kamar Han Yu yang warnanya berbeda, Ji Wook langsung mendatangi tempat pembuangan pakaian hingga akhirnya ia menemukan bercak noda merah di bed cover hitam yang telah dibuang. Ji Wook dan rekannya mencoba untuk mengecek CCTV di sekitar area apartemen Han Yu dan menemukan potongan video jika ada 4 pemuda yang melintas di luar apartemen. Di atas kepala pemuda tersebut, Ji Wook melihat ada pertambahan jumlah garis setelah mereka keluar dari apartemen. Hingga keesokan harinya, Ji Wook langsung mendatangi sekolah dan tanpa disangka, Hyun juga baru saja menyaksikan 4 garis di kepala Jin Ah yang bertautan dengan garis di kepala pemuda tersebut. Untuk penyelidikan lebih lanjut, Ji Wook pun melakukan interogasi. Mereka mengakui bahwa mereka memang datang setelah diundang minum bersama di apartemen Han Yu. Salah satu di antara mereka ada yang berusaha berkilah hingga Ji Wook berusaha membuatnya tertekan dan mengejarnya saat pemuda itu hendak kabur. Remaja itu mengaku bahwa Han Yu adalah otak dari pelecehan dan menjadi penonton saat mereka berbuat tak senonoh terhadap Jin Ah. 형사님, 저 진짜 솔직하게 말하면 잡혀가진 않는 거죠? 너가 어떻게 말하는지 봐야지. 하긴 했는데요. 저 혼자 한 거 아니에요. 저는 진짜 억울하다고요. 아니 그 새끼가 다 계획한 거라고요. Meski terus menyangkal dan bersikap santai, Ji Wook akhirnya mencecar Han Yu dan langsung mengertakannya bahwa pemuda itu benar-benar kejam dan telah merencanakan tindakan yang biadab dan menjadi penontonnya. Di lain sisi, Hyun yang penasaran dengan keberadaan kacamata tersebut mendatangi motel yang kini telah berhenti beroperasi. Ia sangat yakin pasti ada seseorang yang sengaja meletakkan kacamata tersebut di motel dan orang tersebut pasti ada kaitannya dengan pengirim pesan padanya agar datang ke SMA. Setelah membuka ruang kamar, Hyun tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Jun Sun, ketua kelas yang selama ini menyukainya. Setelah terpergok datang malam-malam ke motel, Hyun mengaku bahwa ia mampu melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Hingga hal itu pun membuat Jun Sun ketakutan dan sontak memeluknya. Kembali pada Ji Wook yang kini tengah berada di rumah sakit setelah perawat menelponnya bahwa sang ayah yang dirawat akibat gangguan jiwa tiba-tiba menghilang. Setelah melihat rekaman CCTV, Ji Wook melihat bahwa wali kelas Gyu Jin yang ternyata membawa ayahnya masuk ke dalam sebuah mobil.
Setelahnya, Ji-wook mengunjungi ruangan Sun-ah dirawat. Ia masih bertanya-tanya siapakah yang selama ini berhubungan dengan keponakannya. Kemudian, Ji-wook sangat terkejut dan menyiapkan senjata saat mengetahui ada seseorang yang berusaha masuk ke kamar Sun-ah. Dan ternyata orang itu adalah ayahnya sendiri. Ji-wook mendadak syok sekaligus emosional begitu menyaksikan garis kepala di ayahnya terhubung dengan garis di kepala sang keponakan. Tanpa pikir panjang, Ji-wook ingin menghabisi pria itu dan langsung melempar kursi ke arah ayahnya sendiri. Namun Ji-wook masih berusaha mengendalikan dirinya. Tak lama kemudian, ia kembali mencokiknya. Ji-wook sungguh-sungguh tak menyangka jika sang ayah adalah pria biadab yang tega mencelakai cucunya sendiri. Hyun yang sedang menunggu bis ternyata menghubungi Junsun. Pria itu pun mengucapkan selamat ulang tahun pada Hyun dengan wajah yang berseri-seri di luar dugaan. Di malam itu, Hyun justru mengharapkan sesuatu dari Junsun jika dirinya ingin tidur bersamanya. Singkat cerita, keduanya pun tiba di sebuah hotel dengan perasaan gugup. Junsun sebenarnya tak yakin apakah hal ini dibenarkan karena dirinya belum pernah melakukannya. Hyun tak akan memaksakan Junsun. Yang terpenting, ia sudah mengungkapkan permintaannya jika Junsunlah yang ia inginkan sebagai orang pertama yang menyentuhnya. Setelah mengungkapkan jika keduanya memang saling menyukai, Junsun mulai mencium Hyun hingga keduanya saling melepaskan pakaian. Setelah kejadian yang begitu intim, Hyun dan Junsun merasa telah menemukan cinta sejati. Pria itu mencium pipi Hyun dan berjanji tak akan meninggalkannya. Seketika, Hyun melihat ada sebuah garis merah yang menghubungkannya dengan Junsun. Saat di perjalanan, Junsun meminta Hyun untuk menunggu sebentar karena ada sesuatu yang akan ia beli. Hingga beberapa saat kemudian, jeritan orang sekitar membuat Hyun terkejut dan segera mencari sumber keramaian. Di balik kerumunan orang, Hyun melihat Junsun tewas tergeletak dengan besi panjang yang melukai kepala dan punggungnya. Entah apa yang terjadi sebelumnya, hingga Hyun akhirnya menganggap jika dirinya memang anak yang terlahir dengan sebuah kutukan, karena orang-orang yang ia sayangi pasti akan tewas termasuk orang tuanya dulu. Hyun lalu mendapat sebuah pesan yang berisi video jika Kyung Jin disekap di sekolahan. Ia juga mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari orang misterius. Satu-satunya seseorang yang bisa Hyun minta tolong hanyalah detektif Ji-wook. Hyun menceritakan hal yang baru saja ia alami dan mengajak pria itu untuk segera menolong Kyung Jin. Setibanya di sekolah, Hyun melihat kelas yang dalam keadaan lampu menyala sehingga ia yakin jika Kyung Jin disekap di sana. Hyun berlari terlebih dulu menuju kelas, sementara detektif mengikutinya. Anehnya, Ji-wook tak menemukan siapapun di kelas, sementara Hyun justru melihat keadaan Kyung Jin yang sedang duduk dalam kondisi terikat. 죽을 뻔했네. 어떻게 된 거야? 누가 이렇게 했어? 너가 학교에 오라고 했잖아. 근데 나 그러고 나서 기억이... Kyung Jin mengaku jika sebelumnya ia mendapatkan pesan yang mengaku sebagai Hyun untuk segera datang ke sekolah. Ia pun bertanya pada Hyun mengapa roknya kotor terkena noda merah. Keduanya pun segera keluar dari kelas. Tiba-tiba suasana lorong menjadi lebih gelap dan mencekam. Hyun juga tak menemukan keberadaan sang detektif di sana, padahal sebelumnya ia yakin jika Ji-wook baru saja mengikutinya. Setiap kali Hyun dan Kyung Jin menuruni tangga, keduanya seolah hanya berputar pada tempat yang sama. Hyun pun yakin jika keduanya terjebak di tempat ini. Ji-wook yang kehilangan jejak Hyun dibuat panik karena tak ada satupun orang di sana. Ia pun mencari Hyun ke semua ruangan namun tak membuahkan hasil. Keduanya seolah berada pada dua dimensi yang berbeda. 뭐야? 왜 또 같은 층이야? 아무래도 밖에 갇힌 것 같아.
Hien akhirnya mengajak Kyung-jin ke atas gedung. Setibanya di sana, Kyung-jin berteriak meminta bantuan security, namun anehnya tak ada satupun orang yang mendengarnya. Sementara itu, di lain tempat, seorang wanita pekerja kafe mendapatkan pesan yang mengejutkan. Jika videonya bersama sang kekasih akan disebarluaskan karena motif sakit hati. Ia pun akhirnya mendapatkan pandangan negatif dari teman-teman satu kampus. Wanita tersebut mengalami depresi karena mantan pacarnya terus mengancam akibat ia tak mau hubungannya berakhir. Di tengah rasa malu, aibnya terbongkar. Wanita tersebut nekat mengakhiri hidup dengan berniat menabrakkan diri pada kendaraan yang melintas. Di luar dugaan, seorang wanita cantik tiba-tiba menolongnya dan mengajaknya kembali ke dalam kafe. Setelah keadaan emosionalnya stabil, wanita yang bernama Junhee mengajak orang yang menolongnya itu untuk minum kopi bersama. Si wanita misterius lalu memberikan sebuah kacamata pada Junhee, meskipun Junhee mengaku jika sebenarnya kacamata itu bukanlah miliknya. Karena penasaran dengan kacamata tersebut, Junhee pun akhirnya menggunakannya. Pada akhirnya, ia tahu alasan si wanita yang memberikan kacamata padanya. Sejak saat itu pun, Junhee menjadi psikopat bertangan dingin yang nekat menghabisi pria yang pernah tidur bersamanya. Junhee seolah menemukan keberanian untuk membalas dendam pada pria tersebut karena telah membuat kehidupannya hancur. Setelah menghabisi pria, garis merah di atas kepala Junhee kini menghilang, seolah ia terlahir kembali dan ingin menghapus semua dosanya. Di sebuah tempat, ia mengumpulkan beberapa orang menggunakan pakaian khusus. Mereka diminta menyaksikan aksi Junhee yang akan menghabisi pria lain yang pernah berhubungan dengannya. Di luar dugaan, kejadian itu dilihat oleh detektif Ji-wook yang saat itu memasuki sebuah ruangan di dalam sekolah SMA. Tak lama kemudian, wali kelas Kyujin muncul yang membuat Ji-wook tak bisa berbuat apa-apa selain melihat semua ini dengan perasaan tercengang. Apakah ini kenyataan ataukah sekedar mimpi? Saat Kyujin membuka sesuatu yang ada di atas meja, Ji-wook sangat terkejut karena itu adalah ayahnya sendiri. Wali kelas Kyujin memberikan sebuah tawaran. Satu-satunya hal yang bisa Ji-wook lakukan untuk menyelamatkan nyawa Sun-ah adalah menghabisi pria itu. Pada akhirnya, Ji-wook justru menyerang si wali kelas meskipun hal itu gagal ia lakukan. Wali kelas akhirnya berhasil menghabisi ayah Ji-wook. Saat itu, Ji-wook mengeluarkan senjata dan hendak menembak si wali kelas, namun ternyata wanita tersebut kebal peluru. Entah siapa identitas wali kelas yang sebenarnya, karena sepertinya ia menganut sekte tertentu yang tak bisa dihabisi oleh manusia. Kembali pada Hyun yang ingin mengakui jika dirinya memiliki sebuah kemampuan khusus sedari kecil. Namun, saat Kyujin membalikkan badan, Hyun sangat terkejut karena temannya kini menggunakan kacamata S-line. Ia bahkan berkata, jika wali kelas Kyujin telah mengetahui semua ini, bahkan dirinya juga mendapatkan kacamata dari si wali kelas. Keduanya sempat berebut kacamata, hingga Hyun berhasil menghancurkannya. Setelah kacamata tersebut rusak, Kyujin seolah menjadi dirinya kembali dan merasa kebingungan dengan apa yang terjadi saat ini. 여기 어디야? 너 눈 색깔이 왜 그래? Mata Hyun tiba-tiba berubah warna. Tetesan darah yang mengalir di pipinya membuat Hyun berpindah tempat ke sebuah ruangan di mana Ji-wook sedang dalam bahaya. Hyun meminta si wali kelas untuk melepaskan Ji-wook. Hyun pun bertanya tentang alasan si wanita itu melakukan semua ini. Wali kelas Kyujin berkata, jika ia hanya berusaha mengabulkan permintaan orang yang memang ingin melihat es lain. Apa yang Hyun alami selama ini bukanlah sebuah kutukan, melainkan keberkahan.
Saat si wali kelas ingin menghabisi Hyun, tiba-tiba muncul Ibu Hyun yang menyelamatkannya. Ternyata dulunya Ibu Hyun juga memiliki kacamata tersebut, sehingga ia mengetahui jika suaminya berselingkuh dengan kakaknya sendiri. Setelah Ibu Hyun meregang nyawa, kini si wali kelas mengincar Hyun untuk menjalankan sebuah ritual aneh. Setelah kematian Hyun, ia berkata akan datang sebuah peristiwa besar pada umat manusia. Tak lama kemudian, setiap manusia bisa melihat garis merah yang muncul di atas kepala setiap orang secara mengejutkan. Hyun ternyata masih hidup. Ia pun berhasil melenyapkan wali kelas untuk selama-lamanya. Namun ternyata semuanya sudah terlambat. Dengan tetesan darah Hyun di hari ulang tahunnya, Kyung Jin telah berhasil mengubah dunia. Saat Hyun tersadar, ia kembali berada di atas gadung. Temannya mengajaknya untuk segera meninggalkan tempat itu. Di malam itu juga, langit tiba-tiba menjadi merah. Kyung Jin kini bisa melihat banyaknya garis merah di atas kepala sang detektif. Setiap manusia juga memiliki kemampuan yang sama hingga pada akhirnya memicu keributan. 하늘이 새빨개. Waktu pun berlalu, dunia kini benar-benar berubah. Kekacauan pun bermunculan di berbagai tempat. Banyak orang yang menggunakan kacamata hitam dan helm saat beraktivitas untuk menghalau penglihatannya dari S-Line dan menyamarkan S-Line di atas kepalanya. 1 tahun kemudian, Sun A kini sudah pulih dan hidup damai bersama pamannya. Hyun masih berada dalam kesendirian karena tak mau orang yang ia sayangi bernasib tragis. Suatu kali, ia mengunjungi makam Jun Sun dan mengenangnya sebagai cinta pertamanya. Tiba-tiba, sebuah bisikan muncul di telinganya, dan tanpa ia duga, si wali kelas kembali mengintainya. Apakah wanita itu masih hidup, atau semua hanya halusinasi Hyun saja, dan film pun berakhir. 현우봐,